Peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan itu adalah, ingat peluang suksesnya di sini adalah 3/5. Berarti kalau misalkan dia ingin sukses semua, yaitu peluang 1 sukses, peluang 2 sukses, dan peluang 3 sukses, berarti tinggal kita kalikan. Yaitu tinggal 3/5 dikali 3/5 dikali dengan 3/5, atau hasilnya adalah 27/125. Selain menggunakan dengan cara ini, kita juga bisa menggunakan peluang binomial, yaitu kombinasi nx dikali peluang suksesnya pangkat x dikali peluang gagalnya pangkat n min x. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, di sini kita punya angka ini. Kalau kita pisahkan yang genap dan ganjilnya, untuk yang genap kita punya 2, 4, 6, 8. Nah, ini genapnya. Untuk yang ganjilnya kita punya 5 dan 9. Di sini kita akan membentuk bilangan yang lebih kecil dari 500.000 tapi angkanya ganjil gitu. Kalau kita misalkan punya 6 kotak yang akan diisi angka, nah di sini adalah angka untuk ratusan ribu. Untuk ratusan ribu ini dia harus di bawah 500.000 tadi. Berarti angka yang memenuhi untuk di bawah 500.000 adalah cuma 2 angka ini. Berarti cuma 2 pilihan, yaitu 2 sama 4. Nah, untuk satuannya, karena dia harus ganjil, berarti angka belakangnya pasti ganjil. Nah, di sini juga ada 2 pilihan, yaitu 5 dan 9. 2. Kemudian untuk angka berikutnya, nah di sini kita punya 6 angka. Tapi sudah dipakai 2 angka, berarti tinggal 4 angka. Dan di sini juga ada 6 angka dipakai 3 angka, berarti tinggal 3. Kemudian tinggal 2 dan tinggal 1. Nah, tinggal kita kalikan 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Sehingga kita peroleh di sini hasilnya adalah 96. Jadi kita peroleh bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000 dari angka ini adalah sebanyak 96. Segitiga BDC sama kaki dengan BC dan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P 36 derajat dan Q 50 derajat, maka nilai X adalah. Baik, kita ingat dulu kalau kita punya sebuah segitiga yaitu ABC. Besar sudut total segitiga ini adalah 180 derajat. Dan jika ABC ini sama kaki, berarti kemungkinan si sudut B-nya ini akan sama dengan si sudut C-nya. Nah, kita manfaatkan sifat ini. Di sini ada segitiga BDC tadi sama kaki dengan BC dan DC. BC DC-nya sama. Kita punya segitiga BDC. Karena dikatakan sama kaki, berarti sudut B dan D-nya ini sama. Kita misalkan aja ini T. Nah, tadi jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti sudut B tambah sudut D tambah sudut C. Sudut B karena sama dengan sudut T, yaitu T. Berarti B tambah D itu sama aja dengan 2T. Kita punya 2T ditambah dengan sudut C-nya. Sudut C-nya itu sebesar Q dengan Q-nya 50. Berarti dari sini kita punya 2T-nya itu adalah 180 kurangi 50, yaitu 130. Atau kita punya besar T-nya adalah 65. Yaitu 130 bagi 2. Berarti ini 65
Dan ini juga 65. Berikutnya kita akan mencari nilai X yang ini. Ini bisa kita pakai segitiga ADB ataupun ADC, tapi mungkin lebih mudah pakai ADC. Kita pakai segitiga ADC. Ingat tadi jumlah total sudut segitiga adalah 180. Nah, kita punya 180. A tambah D tambah C. A tambah D tambah C. Berarti 180. A-nya itu adalah X yang kita cari. D-nya adalah 65 ditambah P. P-nya adalah 36. Berarti 65 tambah 36. Berarti kita punya 101. Ditambah dengan C-nya tadi, itu Q-nya 50. Sehingga kita peroleh 180 itu sama dengan X ditambah dengan 151. Atau kita peroleh nilai X-nya adalah 180 dikurangi 151, yaitu 29. Nah, jawabannya adalah yang B ya, 29. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5, maka luas layang-layang tersebut adalah, nah di sini diketahui kalau ABCD ini layang-layang. AB-nya itu 1 dan AD-nya akar 5. AB ini panjangnya sama dengan CB yaitu 1. Begitupun dengan DC, panjangnya sama dengan AD yaitu akar 5. Karena kita mau mencari luas layang-layang itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, diagonal satunya yaitu dari A ke C, diagonal D2-nya dari D ke B. Karena kita punya segitiga ABC, berarti AC itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 1 dan BC-nya 1, berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat atau 1 plus 1, yaitu akar 2. Jika dari A ke C itu tadi akar 2, misalkan tengah-tengahnya ini adalah O ya. Berarti ini setengahnya, berarti setengah akar 2. Dan ini juga setengah akar 2. Nah, dari sini kita perlu mencari panjang dari D ke O dan O ke B. Itu diagonal 2 tadi ya. Kita perhatikan segitiga ADO atau AOD. Panjang DO kuadrat adalah AD kuadrat dikurangi dengan AO kuadrat. Berarti DO-nya yaitu akar dari AD kuadrat. Karena AD-nya akar 5, kalau dikuadratkan berarti 5. Dikurangi dengan AO kuadrat. AO-nya tadi setengah akar 2. Kalau kita kuadratkan, kita punya 1/4 kali 2. Atau setengah. 5 itu per 2 berarti 10. 10 kurangi 1 yaitu 9. Kita punya 9 per 2. Atau DO-nya sebenarnya 3-nya kalau kita keluarkan itu 3 per 2 akar 2. Untuk panjang OB kita perhatikan segitiga AOB. Di mana OB kuadrat itu AB kuadrat dikurangi dengan AO kuadrat. Atau OB-nya adalah akar dari AB kuadrat. AB-nya 1 dikuadratkan tetap 1 dikurangi dengan AO kuadrat. AO-nya tadi setengah akar 2, kalau dikuadratkan sama dengan yang di atas yaitu setengah. Berarti kita punya akar 1 per 2 atau setengah akar 2. Nah, di sini kita punya DO dengan OB-nya. Sehingga diagonal 2-nya tadi adalah
DO ditambah OB 3/2 akar 2 ditambah setengah akar 2. 3/2 tambah setengah berarti 4/2 atau 2. Nah, itu 2 akar 2. Sehingga luas yang ini adalah setengah dikali diagonal satunya yaitu AC tadi yaitu akar 2 dikali diagonal 2-nya yaitu 2 akar 2. Sehingga kita punya 2 yang ini habis, tinggal akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Nah, jawabannya adalah 2. Harga 2 pensil Rp5.000 dan harga 1 buku Rp Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar Rp100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah. Nah, di sini diketahui jika membeli 2 pensil harganya itu adalah 5.000. Berarti kalau dia cuma beli 1 pensil berarti harganya 2.500. Untuk buku, 1 buku itu dihargai dengan B. Si Amir ini membeli 5 buku. Kalau dia membeli 5 buku dan 10 pensil, berarti 10P. Harga yang harus dia bayar adalah 5B ditambah dengan 10 kali 2.500 atau 25.000. Nah, kembaliannya berapa? Kembaliannya itu berarti 100.000. Karena uangnya 100.000, ini kita kurangi dengan 5B ditambah 25.000. Berarti 100.000 kurangi 25.000, kita punya 75.000. Min 5B. Nah, ini adalah kembalian yang akan diperoleh oleh si Amir. Berarti pilihan jawabannya adalah yang C ya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Ingat dulu ketika mengenai himpunan, di sini ada 3 hal yang kita ingat mengenai hubungan 2 himpunan. Yang pertama, kalau kita punya himpunan A beririsan dengan himpunan B. Kalau kita gambarkan, kita punya himpunan A dan kita punya himpunan B. Nah, dikatakan beririsan itu berarti yang keduanya itu ada di A dan di B. Nah, ini berarti irisan. Kemudian yang kedua, A gabung dengan B. Kita punya 2 himpunan juga. Karena ada himpunan A dan B digabung, berarti daerahnya itu adalah semua bagiannya ini yang ada di A dan yang ada di B. Yang ketiga adalah selisih 2 himpunan. Misal kita punya A min B. Nah, kita punya 2 himpunan. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, A selisih dengan B berarti semua anggota A yang bukan anggota B. Nah, kita arsir semua anggota A tapi bukan anggota B. Nah, jadi yang beririsan dengan B-nya tidak perlu kita arsir. Kembali ke soal, di sini ada 3 himpunan yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C. Kalau kita lihat, nah hampir semua himpunan A dan himpunan B ini diarsir, berarti ini anggota mereka. Dan di sini A-nya ini berarti digabung B. Jadi kita punya yang pertama itu A digabung B. Karena himpunan A dan himpunan B-nya diarsir, tapi di sini ternyata yang anggota C-nya tidak ikut diarsir, tidak diikutkan. Berarti ini selisihnya yaitu dikurangi C. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. A digabung B dikurangi dengan C. Berarti pilihannya yang C. Hasil pengurangan 3x plus Y per 3 oleh Y min 2x per 2. Nah, ini kita akan mengurangkan 2 buah persamaan ini. Di sini berarti kita punya 3x ditambah Y dibagi dengan 3. Kemudian kita kurangkan dengan Y min 2x per 2. Kalau kita samakan penyebutnya, di sini ada 3 dan 2, berarti kita punya 6 ya. 3 supaya jadi 6 berarti dikalikan dengan 2. Berarti ini kita kalikan dengan 2 juga. 2 dikali 3x plus Y dikurangi dengan 2 ini supaya jadi 6 harus kalikan 3. Berarti ini kalikan 3 juga. 3 dikali dengan Y min 2x.
Ini akan sama dengan 2 kali 3x kita punya 6x, 2 kali y kita punya plus 2y, min 3 kali y kita punya min 3y, min 3 kali min 2x berarti plus 6x dibagi dengan 6. Atau kita peroleh di sini 6x tambah 6x 12x, 2y min 3y kita punya min y per 6. Nah, ini jawabannya adalah 12x min y per 6. 12x min y per 6. Berarti pilihan jawabannya adalah yang A. Pertidaksamaan dengan daerah yang di akhir sebagai representasi himpunan penyelesaian adalah, nah ini adalah sebuah daerah pertidaksamaan. Ingat dulu kalau kita punya misalkan sebuah garis ya, ini x-nya, ini y, kemudian ini a dan ini b. Nah, persamaan garisnya itu adalah a dikali x ditambah dengan b kali y sama dengan a kali b. Nah, ini si persamaan garisnya. Kemudian untuk pertidaksamaan kita lihat si x-nya. X-nya ini ada dua, ada yang positif, ada juga yang negatif. Ketika X-nya positif dan dia kurang dari, berarti daerahnya itu sebelah kiri. Otomatis kalau yang lebih dari sebelah kanan. Untuk X yang negatif, kalau dia kurang dari, berarti daerahnya sebelah kanan. Dan lebih dari itu sebelah kiri. Ketentuan kiri dan kanannya mungkin seperti ini. Kalau ini garisnya seperti ini kiri, ini kanan. Kalau garisnya yang seperti ini kiri, ini kanan. Kalau garisnya seperti ini kirinya, ini kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini angkanya adalah 4 dan ini adalah angkanya 6. Sehingga kalau kita cari garisnya dengan menggunakan yang ini, kita punya yaitu 4x, 4 kali x ditambah 6 kali y sama dengan 4 kali 6 yaitu 24. Nah, ini ternyata bisa kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2 semua, kita peroleh 2x ditambah 3y. Ini 24 bagi 2, 12. Nah, sekarang pertidaksamaannya. Di sini adalah garisnya yang ini. Dan daerahnya adalah sebelah kiri. Kalau dia sebelah kiri, tadi kita lihat di sini x-nya positif, daerahnya sebelah kiri. X-nya positif sebelah kiri, tandanya berarti kurang dari. Nah, berarti ini 2x plus 3y kurang dari 12. Atau kalau kita pindahkan si 12-nya, 2x plus 3y min 12 kurang dari 0. Nah, ini jawabannya adalah 2x plus 3y min 12 kurang dari 0. Atau berarti pilihan jawabannya adalah yang A ya. Operasi dot pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A dot B sama dengan A plus B dikali B ditambah 2. Nilai dari min 2 dot min 1 dot 2. Di sini kita punya min 2 didotkan dengan min 1 didotkan dengan 2. Berarti kita lakukan dulu untuk yang dalam kurung ini. Berarti si min 2 ini masih tetap min 2 dot. Nah, yang dalam kurung ini kan min 1 dot 2. Nah, kita lihat di sini ada A dot B yaitu A plus B dikali B ditambah 2. Dengan A-nya di sini min 1 dan B-nya itu 2. Berarti kita punya di sini itu sebenarnya min 1 ditambah 2 dikali 2. Kemudian hasilnya nanti ditambah dengan 2. A plus B dikali B ditambah 2. Nah, berarti ini min 2 dot. Nah, hasil ini adalah min 1 tambah 2 ini 1. 1 kali 2 2 ditambah 2 berarti 4. Ini min 2 dot 4. Nah, sekarang kita punya A-nya min 2, B-nya 4. Berarti ini jadinya min A plus B yaitu min 2 ditambah 4 dikali B, B-nya 4. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan 2. Min 2 tambah 4 berarti 2. 2 dikali 4, 8.
ditambah dengan 2. 8 tambah 2 berarti 10. Nah, ini adalah pilihan jawabannya, yaitu 10.